akhirnya menjadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terkait dengan dasar proses penyidikan yang kami lakukan. Yang pertama, dasar ini karena laporan pengaduan oleh salah satu keluarga korban Kecamatan Upau, ya, nomor 1 bulan Mei tanggal 2 Mei ya, tanggal 2 Mei atau tepatnya Senin malam peristiwa itu terjadi sekitar jam 23.30 di desa Pangelak ya Pak ya kejadiannya. Kemudian peristiwa itu kemudian terjadi yang mana korban ini ada satu orang meninggal dunia atas nama Pak Retno, kemudian satu lagi Pak Hanafi, kemudian Pak Edi. Berikutnya terhadap peristiwa tersebut kami melakukan pencarian terhadap pelaku Pak Ahmad Supiani atau biasa dipanggil Piani. Kemudian dari pencarian kurang lebih 27 hari kami menemukan senjata api 2 ya, senjata api rakitan 2 pertamanya. Kemudian berkat kerjasama dan informasi, baik itu kerjasama dari Polres sendiri, Satuan Reskrim dan satuan yang lain, kemudian di backup oleh Polres AST. Alhamdulillah tadi malam atau 29 Mei tepatnya kita berhasil mengamankan saudara pelaku yaitu Piani. Berikutnya dikembangkan kembali terhadap diduga adanya kepemilikan senjata api rakitan ya, sehingga senjata api rakitan ini berjumlah 3. Berikutnya untuk pasal yang akan dikenakan untuk saat ini, pasal yang rencana dikenakan sesuai dengan hasil gelar perkara adalah pasal 351 dengan ancaman 7 tahun ya. Kemudian apabila bisa dibuktikan juga nanti akan diyontokan terhadap Undang-Undang Darurat nomor 12 tahun 1951 yang bisa ancamannya 20 tahun kalau ini bisa dibuktikan nanti, baik itu pada pasal membawa atau memiliki ya serta membuatnya. Dan nanti kita akan koordinasikan dengan keterangan ahli. Berikutnya untuk kronologis peristiwa ini terjadi, pertama sebagaimana tadi judul press conference ini ya, ini awalnya karena pengaruh minuman atau urunan ya, patungan pertama yang dilakukan mereka atau berdua lah sama dengan korban dulu Pak Retno dengan saudara Ahmad Piani. Namun Ahmad Piani dari hasil pemeriksaan kami ya terhadap saksi-saksi, jadi merasa paling banyak urunannya tapi jatah giliran minumnya sedikit ya. Itu pertama. Berlanjut lagi, minum lagi, urunan lagi pada saat tinggi ya, atau pada saat rame-ramenya puncak-puncak acara, kepalanya didorong-dorong oleh korban ya. Pada saat nari-nari atau joget-joget itulah, dan pengaruh minuman ya. Karena tadi sejak awal ya ada ketersinggungan yang bersangkutan, kemudian ada meminjam salah satu senjata tajam penikam ya, dan menikamkan kepada korban Retno di bagian perut sebelah kanan, kemudian mengamuk mengenai rekannya juga Hanafi ya pada bagian lengan kiri. Lanjut lagi temannya juga atas nama Edi disayat pada bagian wajah ya. Saya kira itu untuk kronologisnya. Kemudian tentu proses penyidikan ini kami akan mendalami terkait saksi-saksi yang lainnya, kemudian kepemilikan senjata api ini. Kalau amunisi kita sudah musnahkan, khawatir nanti mengenai orang karena senjata api ini tidak aman ya, senjata api rakitan ini tidak aman. Berikutnya kalau amunisi ini juga dirakit ya menggunakan ada beberapa elemen-elemen yang ada ini, baik kayu maupun besi-besi yang silindernya tidak aman dan pecah bisa kemana-mana kalau meledak. Kemudian
saya menghimbau kepada masyarakat tentunya ya, yang masih berjualan atau mencari nafkah pada minuman yang sifatnya minuman tradisional, ini bukan berulang ya, tapi sangat-sangat sering berulang ya. Peristiwa terjadi bisa berakibat pada rekan sendiri maupun bisa keluarganya. Saya menghimbau kepada masyarakat Tabalong ya, khususnya ya, peristiwa ini sangat merugikan kita semuanya ya. Harusnya hari raya kemarin tanggal 2 Mei itu ya, bagi yang melaksanakan bisa dengan keluarganya, tapi ini sukacita berlebihan ya. Tolong hentikan. Kemudian yang berjualan miras juga ya, yang tanpa izin, tolong hentikan. Saya tahu ya, sanksi dan hukumannya hanya 500.000 ya, namun jangan melihat itu, tapi lihat dampak besarnya. Kalau itu kena pada keluarga kita, kena kepada kita juga yang tidak tahu apa-apa pada saat melintas misalnya pada suatu acara ya, yang menjadi fasilitas terjadinya peristiwa pidana ya, itu sangat merugikan kepada kita. Berikutnya saya himbau juga pada pelaku ya, Pak Piani, sampai menyesal ya, pasti menyesal ya. Saya dalam hal ini kepolisian tentu tidak mengacu hanya pada satu teori absolut ya, yang mana hanya melakukan penghukuman seberat-beratnya kepada si pelaku. Tentu yang kami harapkan bekerja sama dengan CJS ya, mulai dari tahanan dari Polres ini statusnya sebagai tersangka, kami lakukan pembinaan dan harapan Piani atau pelaku bisa berubah ya, bisa menyadari perilaku yang dilakukan dan dampaknya, dan bisa melakukan perubahan dan menjadi efek jerah bagi yang bersangkutan serta warga masyarakat. Kemudian karena kita mengacu pada teori relatif, artinya teori itu juga berdampak pada masyarakat luas ya. Ini kita gabungkan, selain nanti berharap ini ada efek jerah pada yang bersangkutan kepada masyarakat juga merasa dengan apa yang kami lakukan ini merasa aman ya. Tolong kita jaga kondusivitas Kabupaten Tabalong yang terkenal ramah ya terhadap tindakan-tindakan kriminalitas yang terjadi. Berikutnya saya minta tolong Pak Camat mungkin memberikan sambutan sedikit terhadap apa yang telah kami lakukan terhadap pengungkapan perkara ini. Terima kasih. Baik, sekarang penjelasan dari Camat Upau Raufik Tajidin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kapolres Tabalong, kami hormati Bapak Kasat Reskrim beserta seluruh jajarannya, kami hormati Pak Kapolsek Kecamatan Upau, rekan-rekan wartawan, Bapak Ibu para peserta press conference ini. Yang pertama, Pak Kapolres, kami mengapresiasi, sangat berterima kasih di mana kasus ini sudah menjadi atensi dari warga kami Kecamatan Upau, dan alhamdulillah kita bersyukur bahwa tersangka yang sudah 27 hari melarikan diri, alhamdulillah kemarin bisa ditangkap oleh jajaran Polres Tabalong. Dalam hal ini adalah Reskrim Polres Tabalong. Kami sangat berterima kasih terkait dengan itu, dan kami berharap ini akan dilakukan proses hukum yang seadil-adilnya bagi tersangka. Yang berikutnya adalah izin Pak Kapolres, kejadian ini di luar, sebenarnya prosesnya itu di luar pengetahuan kami bersama Pak Kapolsek. Oknum perangkat desa yang melakukan acara itu tidak memberitahukan kami, baik berupa lisan maupun tertulis, mengadakan acara hiburan pada malam lebaran itu. Padahal kami selalu minta pada warga yang melakukan hiburan selalu berkoordinasi dengan kami, meminta izin kepada Polsek sehingga kita bisa antisipasi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Dan
ternyata memang tidak memberitahu kami maupun ke Pak saya cross check ke Kapolsek juga tidak diberitahu, dan ini Pak Kapolres izin sudah saya tegur oknum tersebut sehingga kedepannya insya Allah hal-hal seperti ini tidak terulang kembali, dan sudah saya berikan edaran kepada semua kepala desa lagi dengan ada kejadian ini benar-benar terus berkoordinasi dengan Polsek Upau maupun Koramil maupun kecamatan jika ada hajatan, jika ada keramaian yang potensial mengumpulkan massa dan sebagainya. Mudah-mudahan ini ke depannya tidak terjadi lagi. Yang berikutnya adalah kami menghimbau seluruh warga Upau, khususnya Desa Pangelak dan juga mungkin warga Marindi, desa sebelah. Ini sekarang tersangkanya sudah ditemukan dan insya Allah akan melalui proses hukum. Jadi kami berharap warga tetap kondusif, menjaga keamanan dan ketertiban. Jangan ada lagi isu-isu hoax sehingga membuat simpang siur informasi khususnya di Kecamatan Upau. Karena kemarin memang ada isu-isu karena belum tertangkap Pak Kapolres. Alhamdulillah harus tertangkap, sehingga kami berharap warga ataupun keluarga yang menjadi korban tersangka ini sudah menerima dan sudah menyerahkan seluruhnya kejadian ini kepada Polresta Balong. Insya Allah jajaran Polresta Balong akan menghukum yang bersangkutan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Terakhir, Pak Kapolres, sekali lagi kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas pengungkapan kasus ini, tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga mudah-mudahan kejadian ini bisa menjadikan efek jera bagi warga khususnya di Kecamatan Upau, terutama bagi mereka yang selama ini tersangkut dengan kegiatan ini. Tadi Pak Kapolres sudah bilang terkait dengan yang menjual minuman keras. Memang ada di Kecamatan Upau itu ada yang menjual, itu sudah kami lakukan teguran juga Pak Kapolres melalui Pak Kapolsek juga, dan mudah-mudahan kami berharap beliau sudah menerima dan tidak akan melakukan kegiatan tersebut di lain waktu. Sekali lagi terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran Polres, khususnya Satuan Reskrim yang sudah mengungkap kasus ini dengan sebaik-baiknya, dan kami berharap proses hukum ini berjalan sampai yang bersangkutan nanti bisa dipidana. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salihillah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, pada kesempatan ini sudah disampaikan oleh Pak Camat. Saya berharap kepada warga Desa Pangelak, ya, warga Desa Marindi, Kecamatan Upau, percayakan kepada kami, ya, untuk proses hukum ini, ya. Tentu kalau ancamannya 7 tahun belum pasti 7 tahun, ya, karena yang menuntut nanti dari kejaksaan, ya, yang memutuskan dari pengadilan, ya. Nanti terakhir saya menghimbau bagi masyarakat yang memiliki senjata api rakitan, ya, untuk menyerahkan kalau masih ada pegang, karena itu melanggar undang-undang, ya. Tidak hanya Piani saja, saya yakin juga di tempat lain masih ada. Kalau masih ada, saya minta tolong sebelum kami lakukan operasi, ya, agar menyerahkan senjata api rakitan ini yang masih dipegang. Terima kasih. Press conference selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.